ketemu lagi dengan Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep jangan bening katu. Wah, senang banget kalau masak ini karena keluarga tuh senang, mulai dari yang kecil sampai yang mbah-mbah tuh senang banget dengan resep yang satu ini. Ini daun katunya itu masih seger-seger, masih muda-muda, kayak baru petik gitu aku beli di pasarnya. Kemudian ini kita hanya ambil daunnya aja, yang bagian batang-batangnya ini mau kita buang. Kalau sudah kita sisihkan, nanti cuci yang bersih ya. Nah, di sini kita akan siapkan juga ada jagung manis. Ini jagung manis tadi potongnya gede-gede aja. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini kita akan pakai brambang. Kemudian tambahkan juga ada bawang putih. Nah, kalau di tempat Fluffy Kasih biasanya bahan tambahannya itu nanti pakainya kencur Fluffy. Tapi ada juga beberapa orang di daerah lain yang mungkin pakainya temu kunci. Itu sama-sama enak, nanti disesuaikan aja dengan seleranya Fluffy di rumah. Tapi kalau Fluffy Kasih lebih seneng pakai kencur. Tambahkan juga ada daun salam ya. Karena siapkan air mendidih, kemudian kita rebus terlebih dahulu jagungnya. Tambahkan juga bumbu-bumbunya, tambahkan garam, gulanya bisa pakai gula putih ataupun gula Jawa ya. Kemudian kita akan masak sampai nanti jagungnya mateng. Kalau misalnya sudah mateng, baru kita akan masukkan bahan lainnya. Tadi kan ada daun katuknya. Nah, daun katuk itu kan sebentar banget mateng, jadi pastikan jagungnya sudah mateng dulu. Kemudian, ini masaknya udah nggak usah lama-lama, aduk-aduk, nanti biarkan sampai mendidih, tunggu beberapa saat. Setelah itu, nanti siap kita angkat. Wah, ini udah cocok banget, dikala hujan ya enak, dikala musim panas siang hari ya enak banget. Apalagi kalau ada sambalnya sambal terasi. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep jangan bening. Nah, ini bahan utamanya aku mau pakai bakso ikan. Udah lama aku nggak makan bakso ikan, jadi pengen banget makan bakso ikan. Terus untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai oyong. Ini oyongnya kita bersihkan tapi bagian yang kasarnya aja Fluffy. Jadi nggak semua kulit hijaunya kita kupas habis, hanya bagian kasar-kasarnya aja. Kemudian kalau sudah kita akan potong-potong, nanti motong-motongnya sesuaikan aja dengan selera Fluffy. Kalau hari ini aku motongnya panjang-panjang. Kalau misalnya Fluffy mau bulat-bulat ya boleh, mau rodok miring-miring ya boleh. Nanti disesuaikan aja dengan selera Fluffy di rumah. Kemudian kalau sudah kita siapkan tuh bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita akan pakai bawang putih. Ini bawang putihnya tadi gede banget, jadi aku cuma pakai 2. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita siapkan juga brambang. Kemudian kita potong-potong juga atau kita iris-iris. Kalau sudah di sini kita akan tambahkan lagi bahan yang nggak boleh ketinggalan. Aku mau pakai kencur biar nanti aromanya makin wangi banget. Kemudian ini cukup kita iris, mau dikeprek ya boleh. Kemudian tambahkan godong salam. Kalau sudah kita akan cemplungin semua bumbu tadi ke dalam air yang mendidih. Tambahkan lagi gula dan juga ada garam. Mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kemudian cemplungin oyong dan juga bakso ikannya, karena ini sama-sama cepet banget matangnya, jadi aku cemplungin sekaligus aja, jadi nanti langsung kita angkat. Nah, sebelum kita angkat di sini kita akan cemplungin bawang merah goreng dan juga bawang putih goreng. Kemudian aduk-aduk lagi. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama, seperti ini Fluffy. Ini aromanya udah wangi banget, rasanya juga gurih, turyo seger banget. Ini cocok banget nih kalau hawanya lagi panas-panas banget kayak gini siang-siang. Ini kita pakai sambal terasi, wis jan tempe goreng sreng, enak banget. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep jangan bening bayem, wis jan rasanya seger tenan. Apalagi maamnya pas siang hari, terus tambahin lagi sambal terasi atau sambal korek, terus ada tempe goreng sreng, terus nasinya masih anget. Weh, mantap tenan. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bayam. Kemudian bayamnya kita peti-peti, bagian bawahnya itu yang kasar itu nggak usah diikutin. Jadi kita ambil bagian daun sama batangnya yang masih agak muda aja. Kalau misalnya semuanya sudah kita peti-peti, ini akan kita sisihkan, nanti dicucinya yang bersih ya. Bila perlu tuh nyucinya itu direndam dulu pakai air garam sebentar. Setelah itu baru dibilas sampai benar-benar bersih banget.
Kemudian di sini aku mau siapkan bahan lainnya, aku mau pakai wortel. Ini udah cuman bayam sama wortel aja Flavis. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan kayak jagung ataupun cambah dele itu juga enak banget. Tapi hari ini aku mau pakai 2 bahan aja nih. Kalau bikin resep kayak gini ingat Flavikasi dulu waktu nyusuin tuh bendino mangane kayak ngene iki Flavis. Rasanya itu emang bener-bener seger banget. Untuk bumbunya di sini kita akan siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita iris-iris tipis saja. Kemudian ada juga brambangnya, kita juga akan iris tipis-tipis saja. Nah, supaya nanti makin wangi lagi, di sini aku mau tambahkan lagi godong salam dan juga ada kencur. Kalau di tempat Flavikasi itu kencur Flavis, tapi ada juga di daerah Jawa, mungkin agak kayak Jogja ataupun Jawa Timuran mungkin ada juga yang pakai kunci. Itu juga enak banget, sama-sama enak. Tinggal selera Flavis aja mau pilih yang mana. Kemudian kita rebus bumbunya, tambahkan lagi gula, garam. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun pakai gula merah. Kemudian di sini kita masukkan wortelnya terlebih dahulu. Kalau wortelnya sudah setengah empuk, baru di sini kita akan cemplungin bayam yang sudah dicuci bersih banget. Kemudian ini kan udah masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, karena bayam sebentar aja itu udah mateng. Jadi kita cemplungin, kemudian tunggu mendidih, lalu tunggu sebentar banget, baru kita angkat. Tapi sebelum diangkat nanti kita akan cemplungin brambang goreng biar nanti makin wangi lagi nih. Tadi aku gorengnya itu sedikit aja, cukup untuk sayur bening yang kita masak hari ini. Kemudian ini kita aduk-aduk, gak usah lama-lama lagi Flavis, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, terus rasanya juga seger banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan, tinggal ngambil nasi anget, terus kalau misalnya ada tempe goreng, tahu goreng sereng, kemudian ada sambal terasi ataupun sambal korek, itu wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur asem pepaya atau sayur asem gandul kalau di tempat Flavikasi. Tapi ini tadi aku beli kok udah rodok mengkel, tapi nggak apa-apa Flavis. Ini biarpun warnanya rodok merah, tapi pepaya itu masih keras banget, jadi masih bisa kita pakai untuk bikin sayur asem. Tapi kalau misalnya Flavis di rumah ada, pakai yang lebih mentah ya. Nah, ini jangan lupa kita akan buang bijinya, kemudian juga kita akan kupas kulitnya. Aku suka banget makan resep sayur asem ini pas siang-siang, terus malamnya nanti pakai tempe goreng siang dan juga sambal terasi. Kadang-kadang kita suka bosen juga kalau misalnya pepaya kita hanya oseng tumis itu. Nah, makanya hari ini kita mau bikin resep yang berbeda. Kita akan bikin sayur asem yang seger banget. Ini pepayanya kita akan potong-potong. Aku potong-potongnya lebih kecil-kecil, tapi nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Mau kecil-kecil boleh, mau lebih besar lagi juga boleh. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah, untuk bahan lainnya di sini cukup aku mau tambahkan lagi godong melinjo. Tapi kalau misalnya Flavis mau tambahkan sak melinjonya juga boleh. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya. Nah, untuk bumbunya di sini aku mau pakai versi sayur asam yang bening ya. Waktu itu Flavikasi pernah bikin yang di resepnya Dapur Desa itu versi sayur asam yang butek. Nah, hari ini versinya yang bening, yang seger dan juga praktis banget. Bumbunya ada bawang putih, kemudian ada bawang merah. Ini cukup kita iris-iris. Kemudian nggak ketinggalan di sini mau tambahkan lagi laos dan nggak ketinggalan lagi kita pakai godong salamnya. Kemudian setelah ini kita sisihkan, kita siapkan air yang sudah mendidih, kemudian kita cemplungin semua bumbu. Tambahkan lagi asam jawa, boleh ya pakai yang seger ataupun yang matang. Tambahkan lagi gula, garam, kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian biarkan nanti sampai mendidih lagi. Setelah ini kita akan masukkan pepayanya. Kalau pepaya udah masuk, ini masaknya nggak usah lama-lama Flavis, karena ini kan apalagi pepaya itu sudah rodok mengkel, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Kemudian setelah ini kalau misalnya sudah mendidih lagi, kita akan cemplungin godong melinjoknya. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja Flavis. Ini sebentar banget sudah mateng. Rasanya enak banget, seger banget. Apalagi kita maamnya itu pas siang-siang,
Terus ada sambal terasinya, ada tempe goreng sering atau tahu goreng sering ataupun tempe mendoan, itu juga nanti rasanya enak banget. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Kita akan langsung sajikan di meja makan bersama dengan nasi anget dan juga lauk-lauk tadi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan bening. Ini jangan beningnya wong Jowo. Rasanya enak banget, seger banget, terus ada manis-manisnya piye ngono. Ini pertama-tama kita akan siapkan bayam. Sebenarnya kalau bikin jangan bening itu nggak harus bayam sih, ada juga daun janggel, itu juga enak banget. Daun katu juga enak banget. Tapi hari ini aku pilih bayam karena tadi waktu di pasar ada bayam putih, makanya aku langsung beli karena aku suka banget bayam putih. Adanya itu jarang-jarang, biasanya ada hijau, terus tadi ada putih, makanya aku langsung beli. Ini akan kita petik-petik. Jangan lupa setelah ini kita akan cuci sampai bersih karena kadang-kadang bayam itu kan suka ada pasir-pasirnya atau tanahnya, itu harus kita cuci dengan bersih. Kemudian di sini aku tambahin lagi oyong Flavis. Nah kalau oyong itu aku nggak suka kalau sampai dikupas bersih, jadi biasanya kalau aku masak oyong cuman bagian kasarnya aja yang aku buang, pinggir-pinggirnya kayak gini, di tengahnya nggak usah. Kemudian ini nanti kita akan potong. Aku sih lebih suka motong dengan cara kayak gini, tapi Flavis boleh bundar, boleh, mau besar kecilnya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan tambahkan lagi wortel. Nah biasanya jangan bening itu nggak lengkap kalau nggak ada wortelnya. Kebetulan anakku juga suka banget sama wortel, jadi wortelnya aku tambahin agak banyak. Nah ini kita potong tipis-tipis aja ya. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi cambah dele. Ini nggak boleh tambahin apa itu kecambah kacang hijau Flavis, jadi wajib kecambah dele. Kalau misalnya nggak ada ya wis ditiadakan aja. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya ini cuma cemplang-cemplung aja Flavis, bahannya juga sederhana banget. Kita perlu bawang merah, kemudian kita tambahin juga ada bawang putih. Nah satu lagi nih yang nggak boleh ketinggalan, yaitu kencur. Ada beberapa orang yang pakai kunci, itu juga boleh banget, disesuaikan aja dengan selera Flavis. Biasanya kalau Flavikasi untuk di Kebumen itu umumnya pakai kencur, tapi Flavis juga bisa pakai kunci. Kemudian tambahkan lagi daun salam ya. Kemudian kita rebus dengan air yang mendidih, tambahkan lagi gula jawa, garam. Kemudian kita cemplungin pertama kali sayur-sayuran ini dulu, bayamnya belakangan aja karena bayamnya kan cepet banget empuknya. Nah ini kita biarkan mendidih. Kemudian baru masukkan bayamnya. Setelah bayam masuk, itu masaknya nggak usah lama-lama Flavis karena bayam itu cepet banget matang. Ini sambil diicip-icip, rasanya masih kurang asin atau kurang manis, ditambahkan aja. Kemudian untuk terakhir kali masukkan berambang goreng supaya nanti aromanya jauh harum banget dan juga ada gurihnya. Nah kayak gini aja Flavis, ini jangan beningnya udah mateng, warnanya cantik banget ya, ini aromanya harum banget. Ini enak banget kalau kita maem pas masih anget-angetnya. Terus kalau misalnya ada tambahan lagi tempe goreng sreng, terus sambal korek, nasinya anget, wis jan enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur asem. Ini sayur asemnya wong Jowo, tepatnya yang bikin wong Kebumen. Rasanya enak banget, seger banget, beda dengan sayur asem yang kemarin Flavikasi bikin. Itu resep sayur asemnya orang Betawi, dia lebih merah, lebih berempah dan lebih buket. Sementara kalau resep sayur asem ini lebih bening, bumbunya juga sederhana banget, tapi rasanya sama-sama seger Flavis. Tadi kita sudah siapkan bahan, ada jagung manis, kemudian di sini kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai labu siam. Labu siamnya cukup kita potong-potong. Ini aku potong-potongnya rada kecil, tapi sesuaikan aja nanti dengan seleranya Flavis di rumah. Pokoknya kalau misalnya ada bahan-bahan yang kiranya nanti Flavis mau tambahin selain di resep ini juga boleh, nggak apa-apa. Ini kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan, kemudian di sini kita akan tambahkan lagi buncis. Nah, kalau misalnya Flavis mau ganti buncisnya pakai kacang panjang juga boleh banget, karena biasanya sayur asem Betawi itu pakainya kacang panjang, sementara hari ini aku pakainya buncis. Kemudian di sini kita siapkan juga cambah dele. Wah, ini nanti akan bikin sayur asemnya jadi makin enak lagi. Kemudian di sini kita siapkan lagi bumbunya. Ini bumbunya ada bawang putih, kemudian kita potong-potong, dan juga ada nanti kita pakai bawang merah.
Bawang merahnya juga cukup kita potong-potong, jadi lebih simple, lebih praktis. Dan kalau Fluffy kasih bilang itu masakannya itu cuma cemplang-cemplung aja, tapi rasanya seger banget, enak banget, dan juga bergizi. Jangan lupa di sini tambahkan lagi laos. Ini laosnya juga kita potong tipis-tipis aja. Kemudian untuk supaya lebih harum lagi, tambahkan lagi daun salam. Kemudian siapkan air mendidih. Kita akan rebus terlebih dahulu jagung manisnya. Kemudian semua bumbu masuk. Tambahkan lagi gula pasir, kemudian garam. Kalau mau tambahkan lagi penyedap rasa juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Terus yang nggak boleh ketinggalan, ini nanti aku pakai air asam Jawa. Kalau misalnya Fluffy ada asam yang masih seger, itu juga boleh banget. Cuman tadi aku cari di pasar nggak ada, ya wis aku pakai asam yang matang aja, nggak apa-apa. Kita rendam dengan air, terus airnya kita ambil. Kemudian kalau sudah mateng, di sini kita akan masukkan labu siamnya, kemudian buncisnya, dan juga cambah delenya. Kalau semua bahan-bahan ini udah masuk, masaknya tuh udah nggak usah lama-lama lagi, biar nanti sayurannya itu masih krius-krius pada saat dimaem. Nah ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya seger banget. Ini udah nggak sabar aku mau maem pakai nasi yang masih anget banget. Mau tambahin ikan asin boleh, ayam goreng boleh, empal boleh, ataupun mau ikan bakar juga boleh. Kalaupun mau tempe goreng atau tahu goreng juga boleh. Wis rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan daun lembayung, atau ini adalah daunnya kacang panjang Fluffy. Jadi selain kacang panjang itu enak dimaem, daunnya itu juga enak banget kita maem. Biasanya kalau di tempat Fluffy Kasih itu bisa dibikin bobor, atau bisa dibikin pecel atau kluban, itu dijual pakai sambal tomat, sambal terasi, sambal mentah, itu juga rasanya enak banget. Nah hari ini aku mau bikin resepnya yang sayur bobor. Ini akan kita petik-petik yang bagian agak muda, kemudian setelah ini kita akan cuci sampai bersih. Nah untuk bahan tambahannya di sini sudah aku siapkan jagung manis yang masih seger banget, melenus-melenus banget. Kemudian kita akan potong menjadi potongan kecil-kecil supaya nanti anak-anak lebih gampang untuk maemnya. Kemudian kalau misalnya sudah selesai dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Nah setelah ini kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan bumbunya. Hari ini aku bikin bumbunya tuh versinya yang dirajang aja. Kadang-kadang aku bikin itu diulek, tapi karena hari ini aku mau yang praktis, asal cemplang-cemplung itu nanti jadi rasanya enak banget. Kemudian di sini kita siapkan brambang, kemudian di sini kita siapkan bawang putih juga. Ini semuanya serba dipotong, jadi nggak ada yang diulek. Kemudian setelah ini biar aromanya makin harum lagi, di sini kita akan tambahkan lagi. Aku pakai kencur ya. Jadi kalau bobor itu wajib ada kencurnya. Kalau beda kalau sayur bening Fluffy, kalau sayur bening itu bisa pakai kunci. Nah tapi kalau bobor jangan pakai kunci, pakainya kencur. Kemudian tambahkan daun salam. Setelah ini kita siapkan air yang sudah mendidih, kemudian masukkan bumbu, tambahkan lagi santan. Jadi kalau bikin bobor santannya itu encer aja, jadi nanti nggak enak, rasanya tetap seger. Kemudian kita cemplungin jagungnya, tambahkan lagi garam, kemudian gula, dan kalau misalnya pakai penyedap rasa juga boleh banget, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita akan masak sampai nanti jagungnya mateng. Kalau sudah mateng, di sini kita akan cemplungin daun lembayungnya. Nah, daun lembayung ini dia rodok sedikit kasar dan alot, jadi beda sama bayam. Kalau bayam tuh cemplung itu nggak lama matang, tapi kalau daun lembayung dia lebih lama daripada bayam ya. Kemudian ini kalau misalnya sudah matang seperti ini akan kita angkat. Kemudian jangan lupa taburin berambang goreng biar aromanya makin harum dan rasanya gurih. Ini sudah matang Fluffy. Ini biarpun pakai santan tapi rasanya masih tetap seger dan nggak enak sama sekali. Sekarang nggak usah lama-lama lagi ya, kita akan siapkan langsung di meja makan. Ini aku suka banget kalau malam ini tuh pakai tempe goreng ataupun tahu goreng. Wis pokoknya enak banget, yang penting nasinya itu masih anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep yang spesial banget untuk menu sahur kita nanti. Jadi pengennya itu kalau sahur itu masaknya itu yang asal cemplang-cemplung aja, terus rasanya enak dan bergizi. Hari ini kita mau bikin resep beningan. Ini kita siapkan labu, kemudian labunya kita potong-potong, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan lagi wortelnya. Anak-anak tuh biasanya suka banget sama wortel, jadi wajib ditambahin wortel. Ini wortelnya kita potong tipis-tipis, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan bakso. Nah, ini anak-anak juga pasti suka banget sama namanya bakso. Kalau misalnya Flavis nggak ada bakso, Flavis juga bisa misalnya tambahkan sosis ataupun dada ayam, itu juga enak banget dan anak-anak juga pasti suka. Setelah dipotong-potong kita sisihkan, kemudian di sini kita siapkan bumbunya. Nah, untuk bumbunya di sini aku juga pakai bumbu yang sederhana banget. Dan nanti kita nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender, jadi cuma dipotong-potong aja. Ini kita siapkan berambang, kemudian setelah ini kita siapkan lagi ada bawang putih. Bawang putih juga cukup dipotong-potong aja seperti ini. Selain ada berambang bawang, kita siapkan lagi tomat. Ini supaya nanti rasanya jauh lebih seger lagi. Kemudian ini tomatnya kita buang bagian ujungnya, kemudian kita potong tipis-tipis boleh. Kemudian mau kotak-kotak juga boleh, saya Flavis aja di rumah. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada daun bawang. Nah, untuk daun bawangnya Flavis juga bisa tambahkan seledri kalau mau. Ini akan kita potong kecil-kecil kayak gini. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Siapkan air mendidih, kemudian kita masukkan bawang dan juga berambangnya. Lalu masukkan ada wortelnya, kemudian kalau misalnya sudah hampir empuk, tambahkan lagi labu dan juga bakso, tambahkan lagi gula, garam, pokoknya penyedap juga boleh, enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Kemudian biarkan sampai nanti mendidih lagi. Nah, setelah ini untuk terakhir kalinya masukkan tomat, daun bawang dan juga berambang goreng supaya nanti aromanya itu harum dan juga gurih. Nah, ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, seger banget, dan resepnya itu enak banget. Nah, kalau aku ngomong tuh masakan cuman cemplang-cemplung aja, tapi rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang seger banget. Hari ini kita akan bikin sayur bening janggel. Atau di tempat Flavi Kasih kalau nggak ngomongnya janggel itu elong. Kalau di bahasa Indonesianya itu daun ubi rambat. Ini rasanya enak banget. Kalau misalnya Flavis belum pernah coba, nanti kapan-kapan dicoba. Ini sudah kita buang ujungnya, kemudian setelah ini kita akan cuci yang bersih. Kadang-kadang suka ada uletnya ya, jadi harus teliti supaya benar-benar bersih. Kemudian untuk bahan lainnya di sini aku pakai wortel supaya nanti anak-anak juga suka. Ini wortelnya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai jagung manis. Ini sudah aku potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku pakai berambang. Ini berambangnya kita potong tipis-tipis. Kemudian kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Jadi bumbunya itu memang benar-benar sederhana banget, tapi nanti rasanya itu benar-benar seger banget. Nah, yang bikin seger itu adalah kencur. Nih kencurnya nggak boleh ketinggalan. Ada beberapa orang di Jawa itu yang pakai kunci, itu juga boleh. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau kunci boleh, mau kencur boleh. Jangan lupa daun salamnya ya. Pertama-tama di sini kita siapkan air. Kalau udah mendidih masukkan jagung dan juga bumbu-bumbu. Ini biarkan sampai nanti matang. Kemudian tambahkan lagi gula, garam. Di sini nggak usah pakai penyedap rasa ya, karena kita mau benar-benar rasa yang Jawa banget. Nah, di sini Flavis bisa pakai gula putih ataupun gula merah. Kemudian kita cemplungin wortelnya. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah matang, baru kita akan masukkan daun janggelnya. Kemudian, nah ini kan cepet banget mateng, jadi masaknya itu nggak usah lama-lama lagi. Kita aduk-aduk sebentar, biarkan nanti sampai mendidih. Nah, ketika nanti sudah mau diangkat, di sini kita mau kasih sesuatu yang bikin nanti aromanya dan rasanya jadi gurih lagi, yaitu kita akan pakai berambang goreng atau bawang goreng. Kemudian, kalau berambang gorengnya sudah masuk, udah tinggal diaduk-aduk sebentar. Setelah ini kita akan langsung sajikan di meja makan.
Ini cocok banget untuk kita makan siang ya, apalagi cuaca tuh lagi panas. Terus kita makannya pakai nasi yang anget, terus ada tempe goreng sreng atau tempe goreng tepung, terus ada sambal terasi, ada ikan asin. Wah, enak banget ya rasanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep yang seger-seger banget karena di tempatnya Fluffy Kasih sekarang lagi musim hujan. Jadi enaknya kita makan yang seger dan anget-anget. Hari ini kita akan bikin sayur bening beligo. Sebelumnya aku udah pernah bikin resep dari beligo, waktu itu aku bikin sayur santan. Nah, hari ini kita akan bikin sayur yang bening dan seger banget. Itu aku timbang beligonya kurang lebih sebanyak 500 gram ya, gede banget. Kemudian ini beligonya kita akan potong kecil-kecil supaya nanti kita maemnya lebih gampang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan tambahannya. Kita di sini siapkan bakso sapi. Fluffy juga bisa pakai bakso ikan, bakso ayam, ataupun pakai fish cake, juga boleh pakai sosis. Pokoknya pakai bahan yang kira-kira anaknya Fluffy di rumah suka. Nah, hari ini karena anakku request pengen pakai bakso sapi, jadi aku pakai bakso sapi. Nah, ini bahan tambahannya di sini aku pakai soun ya, nanti akan jauh lebih enak lagi. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbunya. Di sini kita siapkan bawang merah. Bawang merahnya ini kurang lebih 12. Kemudian ini akan kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis. Setelah ada bawang merah dan bawang putih, kita akan siapkan lagi kencur. Wah, ini nanti akan bikin aroma sayur beningnya makin seger tenan. Ini kan kita potong-potong, kemudian kita tambahkan lagi daun bawang biar nanti aromanya juga makin harum banget. Setelah ini kita akan tambahkan lagi daun salam. Kemudian kalau bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Ini siapkan air, kemudian cemplungin daun salam, bawang merah, bawang putih, dan juga kencurnya. Setelah ini kita tambahkan lagi gula pasir, garam secukupnya. Kalau mau tambahkan penyedap rasa juga boleh. Kemudian kita masukkan labunya. Setelah ini kita aduk dan kita akan masak labunya sampai nanti kurang lebih setengah mateng. Nah, kira-kira seperti ini Fluffy, ini sudah setengah mateng. Kita akan masukkan baksonya. Kemudian kita akan cemplungin sounnya. Nah, kalau misalnya bakso dan sounnya udah masuk, kita masaknya udah gak usah lama-lama. Tinggal nunggu si baksonya mateng dan juga sounnya mateng. Kemudian kalau udah hampir mau diangkat, kita tambahkan lagi daun bawang dan juga brambang goreng biar nanti aromanya makin harum dan rasanya juga jadi gurih. Nah, seperti ini aja sayur bening kita hari ini, sayur bening beligo dan juga bakso. Ini sekarang kita siapkan di meja makan. Ini masih anget banget, kita tinggal maamnya pakai nasi anget juga. Kalau ada sambal boleh tambahkan sambal dan tempe goreng sreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah.